Jadi sebelumnya saya bekerja sebagai admin di Departemen Finance. Nah, dari situlah bibit-bibit untuk belajar software development itu mulai tumbuh. Karena saya lihat setiap hari itu banyak banget pekerjaan yang repetitif, masih manual, dan makan banyak waktu. Saya jadi mikir kayaknya ada deh cara untuk kita lebih efisien dalam bekerja, dan jawabannya ada di teknologi. Akhirnya memutuskan ke Purwadika karena yang saya lihat itu materi-materi yang diajarkan di Purwadika itu sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan teknologi sekarang. Nggak cuma itu, yang jadi faktor utama adalah after class-nya ya. Jadi ekosistem hiring partner ini yang bikin saya makin yakin. Saat ini saya masih kuliah di UT, ambil jurusan Sains Data. Alasannya karena bagi saya menarik ya, tentang bagaimana cara membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan fakta. Dan korelasinya dengan software development itu yang bikin saya makin penasaran gitu. Karena nggak cuma jadi developer yang bisa bikin aplikasinya jalan, tapi lebih saya ingin ngerti kenapa sesuatu itu perlu dibangun dan dampaknya apa yang terjadi setelah itu. Jadi sebelumnya saya bekerja sebagai admin di Departemen Finance. Nah, dari situlah bibit-bibit untuk belajar software development itu mulai tumbuh. Karena saya lihat setiap hari itu banyak banget pekerjaan yang repetitif gitu, masih manual dan makan banyak waktu. Saya jadi mikir kayaknya ada deh cara untuk kita lebih efisien dalam bekerja, dan jawabannya ada di teknologi. Jadi yang saya lihat kalau dari pengalaman sebelumnya itu bagaimana kita teliti dan orientasi pada hasil. Nah, dari situlah yang bikin proses belajar untuk software development jadi makin kepake gitu. Jadi awalnya saya sempat coba belajar sendiri lewat YouTube. Untuk beberapa waktu itu cukup. Tapi lama-lama saya sadar sebenarnya saya nggak tahu arah gitu. Karena setelah belajar banyak hal, itu saya nggak yakin apakah yang saya pelajari itu relevan apa nggak di industri. Jadi dari situlah saya mempertimbangkan untuk ikut bootcamp. Bukan cuma soal materinya ya, tapi juga ke lingkungannya. Karena dikelilingi orang-orang yang punya tujuan sama itu memberikan dorongan yang positif gitu. Yang bikin saya sadar saya nggak bisa santai-santai. Dan justru itu yang bikin saya makin maju gitu. Jadi saya lagi riset soal bootcamp. Nah, nama Purwadika itu selalu muncul. Banyak orang-orang yang rekomendasiin ya di forum-forum tech kayak di Threads atau di X gitu. Saya coba pelajarilah lebih lanjut, dan ternyata Purwadika ini udah lama banget ada. Jadi ada semacam track record lah yang bisa saya pelajari lebih lanjut sebelum akhirnya memutuskan untuk daftar. Jadi setelah saya cukup riset, sebenarnya ada beberapa opsi bootcamp ya yang masuk pertimbangan saya waktu itu. Tapi saya akhirnya memutuskan ke Purwadika karena yang saya lihat itu materi-materi yang dijelaskan atau diajarkan di Purwadika itu sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan teknologi sekarang. Dan nggak cuma itu, yang jadi faktor utama adalah after class-nya ya. Jadi ekosistem hiring partner ini yang bikin saya makin yakin. Karena begitu setelah selesai belajar, kita nggak cuma dilepas begitu aja gitu. Jadi mungkin itu yang jadi faktor kenapa saya akhirnya memilih Purwadika. Jadi banyak banget yang saya dapatkan di Purwadika, dan akhirnya saya lihat gambaran besarnya itu seperti apa. Maksudnya saya bisa lihat sekarang kayak aplikasi yang bekerja itu kayak gimana sih gitu. Mulai dari tampilannya dilihat oleh user, sampai ke sistem belakangnya, bahkan sampai manajemen database-nya. Tapi untuk secara teknis, untuk front end saya belajar React, Next.js, lalu untuk back end saya juga belajar Express, API, lalu untuk database, Postgre, dan bukan cuma soal teknisnya aja sih menurutku, karena tentang bagaimana cara menyampaikan teknologi yang kita buat itu juga cukup menarik sih, karena kita nggak cuma diajarin soal teorinya aja, nggak cuma diajarin soal prakteknya aja, tapi kita harus bisa menyampaikan apa sih yang kita buat gitu. Dan justru itulah yang saya butuhkan ya selama jadi developer untuk kerja ini. Jadi ada satu momen yang paling saya ingat waktu belajar di Purwadika, itu adalah saat mengerjain final project ya. Aku dan teman satu tim, itu udah malam banget, kita udah duduk berjam-jam, mata udah mulai berat, tapi ada satu bug yang belum selesai waktu itu.
setelah kita coba lihat kodenya, kita review, coba ini itu, akhirnya bugnya beres. Dan itu bener-bener lega banget karena kayak ada perasaan bangga yang aneh gitu, karena kita yang nemuin sendiri gitu. Nah, dari proses belajar itulah yang membuat saya akhirnya sadar bahwa belajar di Purwadika itu bener-bener nyata gitu. Jadi kita nggak cuma belajar soal teori, tapi kita bener-bener bikin sesuatu tuh dari nol. Rusak di tengah jalan, sampai akhirnya aplikasi ini bener-bener jalan. Jadi waktu itu saya bikin e-commerce buat penyewaan properti kan. Nah, impact-nya dari sana adalah ketika interview saya bisa jelaskan atau tunjukkan kepada recruiter ya, project apa yang telah saya bangun dan kompleksitasnya itu seperti apa, problemnya itu seperti apa, yang saya coba pecahkan masalahnya itu seperti apa. Jadi itu yang bikin akhirnya waktu interview saya bisa ngomong lebih banyak soal teknis gitu. Jadi setelah lulus Oktober ya 2025, itu kita dibimbing untuk bikin CV yang menarik tuh kayak gimana. Lalu waktu itu juga ada mentor yang berusaha untuk membantu kita lah dalam proses pencarian kerja. Dan salah satunya ada PCN ya. Jadi saya coba kirim lamaran setiap hari. Jadi waktu itu banyak banget sebenarnya kalau lamaran ya. Tiap hari saya nunggu, kadang nggak ada kabar sama sekali. Tapi yang bikin saya tetap waras adalah portofolio yang saya bikin tadi di Purwadika. Dan akhirnya setelah saya dapat kesempatan untuk interview, saya bisa menjelaskan lebih banyak lah tentang apa yang saya dapatkan selama di Purwadika. Bagaimana cara solve masalah, dan setelah akhirnya proses rekrutmennya selesai, itu ada perasaan kayak lega banget gitu. Akhirnya semua proses panjang selama ini tuh menemukan muaranya. Saya dapat pekerjaan sekarang dari dashboardnya Purwadika di PCN. Jadi waktu itu setelah 2 bulan kayaknya setelah saya dinyatakan lulus ya, itu saya mencoba melamar salah satu lowongan lah yang ada di PCN tersebut. Dan alhamdulillah setelah proses panjang ini akhirnya saya keterima. Jadi saat ini saya bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta yang saat ini kami bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintahan. Saya menjadi full stack developer di Bea Cukai. Fokus utama saya adalah mengembangkan dan mengelola aplikasi web, baik dari sisi tampilan sampai ke sistem dan database di belakangnya. Jadi kesulitannya waktu itu karena kan ini teknologi udah lama banget dan legacy code yang nggak ada dokumentasinya. Jadi saya akhirnya pretelin tuh satu-satu, ini maksudnya apa sih, terus workflow kerjaannya mereka tuh gimana. Jadi saya ingin tahu gitu kenapa function ini tuh nyambung ke function yang lain dan proses kerjanya tuh seperti apa. Jadi mungkin itu ya yang kendalanya mungkin ya. Sekarang malah kepake banget ya apa yang saya dapatkan dari Purwadika gitu. Baik dari sisi teknisnya, skillnya, sampai ke hal-hal yang kelihatannya sepele tapi bener-bener kepake di dunia kerja nyata gitu. Kayak cara komunikasi itu gimana, review code itu kayak gimana, dan pembagian tugas itu kayak apa gitu. Nah justru itu yang bener-bener kepake banget di dunia kerja nyata. Oke, jadi tips buat teman-teman untuk milih karir sesuai dengan pilihan kalian. Dari saya itu pertama, kenali dulu apa yang bikin kalian penasaran gitu. Cari apa yang bikin kalian tuh rela ngabisin waktu berjam-jam untuk ngulik sesuatu gitu. Karena karir yang panjang itu melelahkan kalau nggak punya rasa penasaran yang genuine gitu. Terus yang kedua adalah jangan tunggu siap sih. Karena saya dulu juga gitu, nunggu waktu yang sempurna gitu. Nunggu waktu setelah lulus kuliah atau apa. Tapi saya sadar sebenarnya waktu itu sebenarnya dari kita sendiri mulai apa enggak gitu. Dan konsisten kecil setiap hari itu lebih powerful daripada semangat besar tapi yang cuma bertahan dalam waktu seminggu. Jadi yang ketiga adalah bikin bukti, jangan cuma cerita sih. Karena sekarang tuh portofolio adalah bahasa universal. Recruiter sekarang tuh mereka tuh nggak cuma pingin dengar tapi mereka juga ingin lihat gitu. Dan yang terakhir itu tetap jaga koneksi sih. Jadi teman satu tim, mentor, bahkan dari teman-teman LinkedIn itu juga bisa memberikan kalian kesempatan itu, nggak cuma dari lowongan. Jadi mereka inilah yang bakal ingat nama kalian kalau ada kesempatan. Jadi mulai aja dulu, tapi tetap nikmatin prosesnya.
Halo, aku Adi. Aku alumni Job Connector Web Development Online Purwadika. Jadi sekarang saya bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta yang saat ini kita bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintahan. And this is my alumni story.